dengan terminal M, sehingga arus listrik dari aki bisa mengalir. Pada kontak flat ini terdapat push rod yang akan terdorong oleh plunger saat solenoid bekerja. Yang kelima ada plunger. Ada plunger, sebuah piston terbuat dari bahan logam berbentuk silindris yang akan bergerak ke dalam solenoid dan mendorong push rod serta plat kontak saat solenoid bekerja. Dan selanjutnya keenam ada bekas pengendali. Bekas pengembali adalah sebuah bekas atau pen yang berfungsi untuk mendorong plunger keluar, sehingga kalau kaitan antara pinion gear dengan rim gear terlepas. Selanjutnya nomor 7 adalah kumparan pull-in coil, yang berarti gulungan kawat tembaga atau kumparan yang akan menghasilkan medan magnet kuat saat dialiri arus listrik, sehingga dapat menarik plunger ke dalam solenoid. Karena fungsinya untuk menarik plunger, maka kumparan ini disebut sebagai kumparan pull-in coil. Yang kedelapan, kumparan all-in coil, yang berarti gulungan kawat tembaga atau kumparan yang akan menghasilkan medan magnet kuat saat dialiri arus listrik, sehingga dapat menahan plunger tetap pada posisinya atau tidak terdorong oleh bekas pengembali. Fungsinya sebagai penahan. Inilah yang membuat namanya menjadi kumparan all-in coil. Yang ke-9, bodi solenoid terbuat dari logam yang cukup kuat, berfungsi untuk melindungi dan tempat meletakkan komponen-komponen solenoid lainnya. Untuk yang selanjutnya ada komponen sistem starter. Yang kedua ada armatur untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak dalam bentuk gerak putar. Ini ada beberapa komponen dari armatur. Ada boros armatur, ada inti armatur, ada bantalan, komutator, kumparan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada wheel coil. Wheel coil ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Yang selanjutnya, komponen dari sistem starter. Nomor 4 ada brush atau sikat yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari wheel coil ke armatur, lalu dari armatur ke massa. Yang selanjutnya nomor 5 ada drive lever, berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan rim gear pada flywheel. Yang selanjutnya dari komponen sistem starter, yang nomor 6 adalah coupling starter, untuk mencegah berpindahnya tenaga putar dari flywheel ketika mesin sudah hidup ke motor starter. Yang selanjutnya ada coupling starter, masih sama, bagian yang dihubungkan dengan flywheel untuk meneruskan tenaga putar motor starter. Nah, untuk selanjutnya kita ada periksa starter. Yang pertama solenoid atau pull-in coil menggunakan ohmmeter, periksa kontinuitas antara terminal 1 dan terminal J. Spesifikasinya adalah jika tidak ada kontinuitas, kita harus mengganti solenoid karena sudah tidak bisa digunakan. Yang selanjutnya solenoid yang all-in coil. Kalau tadi pull-in coil, sekarang
terminal 50 dengan body switch atau kita sebut massa. Spesifikasinya sama. Jika tidak ada kontinuitas, kita ganti solenoid. Yang kedua ada pemeriksaan armatur. Pertama ada memeriksa kontinuitas antar lempengan komutator. Spesifikasinya harus ada kontinuitas antar lempengan komutator. Berbeda dengan tadi pengecekan coil dan coil, tidak ada kontinuitas. Yang kedua ada memeriksa kebocoran atau kontinuitas kumparan armatur dengan massa. Ini spesifikasinya sama, harus ada kontinuitas antar lempengan komutator. Yang ketiga, kita ada pengecekan komutator menggunakan jangka sorong, ukur diameter komutator, dan diameter minimumnya adalah 27 mm, atau kalau kita jadiin cm menjadi 2,7 cm. Nah, yang selanjutnya kita ada pengecekan pada brush atau sikat, memeriksa sikat terhadap keausan atau kerusakan. Batas minimal panjang sikat minimal 8,0 mm, atau kita biasa pindahkan ke cm menjadi 8 cm. Nah, kalau pemeriksaannya menggunakan multitester untuk memeriksa pull in coil dan hole in coil, itu selektor pada multi fokus di sini. Ini diarahkan ke ohm ya. Ke ohm kemana aja, yang penting ohm. Ya. Untuk memastikan kalibrasi biar bergerak jarumnya ya, seperti ini. Untuk memastikan bahwa jarum bergerak saja, tidak harus nol. Kita lihat cara memeriksa pull in coil adalah dengan menghubungkan terminal ST atau 50 ini seperti ini ya. Satunya ke C, jarum harus bergerak ya. Dilihat fokus di situ ya, bergerak, geser ke sini, lihat ya, bergerak ya. Nah, seperti ini bergerak. Ini adalah memeriksa pull in coil, jadi antara ST dan terminal C. Berikutnya memeriksa hole in coil adalah dengan cara menghubungkan satunya tetap ST, satunya ke massa ya, bergerak. Artinya hole in coil dalam kondisi baik. Nah, tapi kalau dengan menggunakan arus tadi sudah kita lakukan supaya nyata ya bahwa hasilnya ada bergerak tidaknya ini. Kemudian terakhir memeriksa plat kontak ya. Plat kontak itu seperti ini. Plat kontak starternya dalam kondisi baik apa tidak dengan cara ini dihubungkan, ini ditekan ya. Artinya menghubungkan bahwa plat kontaknya dalam kondisi baik apa tidak. Jika kita tekan kok tidak bergerak, nah ini ya. Nah, bergerak seperti ini, berarti plat kontaknya masih dalam kondisi baik. Oke ya, paham ya kaitannya dengan pemeriksaan switch starter. Demikian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.